Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dari Orde Lama sampai Baru. Yang pertama adalah IR Soekarno. Pada tahun 1945 sampai 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, di mana dalam sistem pemerintahan presidensial presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini, yaitu Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan Kabinet Juanda. Pada era Orde Lama ini Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi pembaruan konstituante hasil pemilu 1955, pemberlakuan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950, pembentukan MPRS yang terdiri dari para anggota DPR ditambah dengan para utusan daerah dan golongan. Yang selanjutnya adalah Soeharto. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersmar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelebihan sistem Orde Baru yaitu sukses transmigrasi, sukses KB, dan sukses memerangi buta huruf. Kekurangan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, pembangunan Indonesia yang tidak merata, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru. Untuk kemudian digantikan era reformasi, masih ada tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa reformasi ini, sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai era pasca Orde Baru. Yang ketiga adalah B.J. Habibie. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie di bidang politik adalah memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak bermunculan partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik. Cabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar. Akhir jabatan Presiden Habibie, menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timor Timur atau sekarang disebut Timor Leste. Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Kasus ini yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie dan semakin menjatuhkannya. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Pada masa pemerintahan Gus Dur banyak diwarnai tindakan-tindakan kontroversi. Contohnya, kabinet seringkali mengalami perubahan susunan, menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Gagasan yang kontroversial mengenai pencabutan TAP
MPRS mengenai pelarangan komunisme, gagasan pembukaan hubungan dagang dengan Israel. Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid melakukan pembagian kekuasaan dengan wakil presiden. Tugas yang menjadi kewenangan wakil presiden antara lain menyusun program dan agenda kerja kabinet, menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah, memimpin sidang kabinet. Pada masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana yayasan dana kesejahteraan karyawan. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional dan pembentukan DEN dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Ketua DEN adalah Prof. Emil Salim dengan wakilnya Subiakto Cakrawardaya. Sekretaris Dr. Sri Mulyani Indrawati. Anggota DEN adalah Anggito Abimanyu, Sri Ningsih, dan Bambang Subianto. Yang berikutnya adalah Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Adapun wakilnya adalah Hamzahas. Pasangan Megawati Hamzahas mengumumkan kabinetnya pada tanggal 9 Agustus 2001. Kabinetnya bernama Kabinet Gotong Royong. Program kerja kabinet tersebut diantaranya sebagai berikut: 1. Mewujudkan otonomi yang tangguh. 2. Menyehatkan bank. 3. Memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri. Mewujudkan supremasi hukum. Pada masa pemerintahannya, Presiden Megawati menghadapi 3 masalah utama di negeri ini, yaitu adanya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, merosotnya pengangguran, dan menurunnya tingkat perekonomian, merosotnya kewajiban hukum. Dan selanjutnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat pelantikannya pertama kali sebagai presiden, SBY mengumumkan kabinet barunya yang akan dikenal sebagai Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari 36 menteri. Pada bulan Juli 2005, SBY meluncurkan program bantuan operasi sekolah atau BOS. Pada bulan Januari 2005, SBY meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin atau ASKESKIN. Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk unit kerja Presiden Pengelola Program dan Referendum, sebuah lembaga kepresidenan yang diketuai oleh Marsilam Simanjuntak pada saat pembentukannya pada 26 Oktober 2006. Hal-hal penting yang terjadi pada pemerintahan SBY adalah merebaknya aksi GAM dan penyelesaian yang dilakukan di kota Helsinki. Yang berikutnya, pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan dan KPK, menaiknya harga subsidi BBM, menjaga kestabilan nilai suku bunga, likuiditas perbankan, skandal Bank Sentri. Yang selanjutnya adalah Jokowi. Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Mulai tanggal 8 November, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi seperti APEC, ASEAN Summit, dan G20. Pada masanya tercatat telah terjadi swambeda beras, jagung, bawang merah, dan cabai. Dengan membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan, Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua, terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung pada saat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain Indonesia. Berikut keberhasilan pemerintahan Jokowi. Yang pertama adalah harga terkendali, kemiskinan sudah teratasi, semakin banyaknya warga yang bekerja, terjaminnya kehidupan warga, kualitas hidup meningkat, dan tingkat pendidikan membaik.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.